Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang lagi di channel Jona Yunesbar. Oke, hari ini kita akan bahas tentang sesuatu. Ya, sebelum itu ini ada sedikit iklan dari Avani. Ini adalah produk Mimin ya. Jadi kenapa Mimin bikin konten ini? Karena hari ini ternyata Mimin kena tipu. Tapi alhamdulillah ternyata tidak sampai rugi ya. Jadi nanti Mimin akan kasih beberapa tips untuk menghindari penipuan online terbaru tahun 2020 yang canggih banget. Jadi kalian mesti tahu, dan supaya para penjual seperti kita itu tidak tertipu oleh penipu-penipu yang sudah canggih. Oke, tetap stay tune ya di channel ini. Jangan lupa kalian subscribe, like, dan komen, share juga boleh ya. Oke, tetap di sini, jangan kemana-mana. Oke guys, ini Mimin ini mulai jualan di beberapa marketplace ya. Salah satunya itu di OLX. Kita buka OLX-nya ya. Tadi pagi kebetulan Mimin langsung buka OLX-nya karena Mimin iklan di sini. Produknya Mimin yang Avani itu pas Mimin buka ya, ini produknya Mimin ya. Jadi kalau misalnya kalian yang berminat silahkan sambil promosi sedikit ya. Ini produknya Mimin. Ternyata tadi pagi pas Mimin cek itu ternyata ada yang kirim pesan ya. Kirain memang rezeki, ternyata dia si penipu ulung. Jadi Mimin juga hati-hati ya. Kalau misalnya ada yang ngechat mau beli, itu bener-bener kita harus hati-hati sebagai penjual ya. Ini dia ya, yang Swaine 47. Ini Mimin buka chatnya ya. Jadi kalian kalau misalnya ada yang mau beli harus hati-hati banget. Jadi kita biasa ya, kalau yang dagang itu biasa balesi si pembelinya seperti Mimin ya. Dia sih awalnya biasa aja kayak seperti ini, halo, terus Mimin jawab ya silahkan. Kayaknya dia mau order kerudungnya Mimin. Ternyata kayak seperti biasa ya, dia tawar menawar gitu sama Mimin. Kemudian Mimin tawari untuk belanja di Shopee. Ternyata dia alasannya itu dia nggak punya Shopee, katanya. Aku nggak punya Shopee nih kak, maaf. Oh, kata saya sih, oh ya udah nggak apa-apa. Ternyata dia minta lewat WA. Ya sudah, Mimin ternyata chat dia lewat WA. Waktu itu Mimin sudah mulai curiga sih, kenapa orang ini nggak punya Shopee ya. Secara zaman sekarang kok nggak punya Shopee, kayaknya hanya orang-orang tertentu aja yang seperti itu. Awalnya Mimin mulai curiga dari situ sih, makanya Mimin mulai berhati-hati dengan orang seperti itu. Kemudian Mimin coba lihat ya, ternyata dia ini baru buka jam 9 atau baru membuat akunnya jam 9 malam. Loh, kok baru buka, kemudian nggak ada yang follow dan lain sebagainya, tapi sudah mau membeli. Mimin mulai curiga dari situ ya. Jadi kita harus benar-benar cek pembeli kita. Sebagai penjual kita benar-benar harus hati-hati, kita harus cek juga ya, karena memang ada beberapa pembeli yang kita nggak tahu nih penipu atau bukan. Nah, kemudian Mimin di sini WA ya, orang itu namanya Nuriati Kudus, entah benar namanya itu atau bukan. Cuma Mimin WA saja waktu itu karena Mimin kirain dia mau beli betulan. Kemudian dia Mimin minta alamat lengkap dia. Kemudian dia juga seperti biasa ya, minta untuk ditotal katanya. Kemudian minta JNE dan lain sebagainya, pengirimannya. Udah seneng banget nih Mimin waktu itu. Udah Mimin sampai di totalan, udah Mimin total dan lain sebagainya. Kemudian dia mulai kirim alamat dia, tapi sayangnya sekarang udah diblokir ya, alamatnya udah dihapus, pesan ini telah dihapus sama dia. Nih dia mulai melancarkan aksinya. Dia tulis ya pesanan dia mau warna apa, katanya merah, pink, sama hitam, kayak orang biasa sih kata dia. Udah deal ya kak, seperti biasa. Dia nggak kelihatan mau nipu sih waktu itu. Kemudian saya bilang iya udah deal, kata saya. Kemudian dia mulai nanya pakai rekening apa ya kak, katanya seperti itu transfernya. Kemudian saya bilang BRI. Kemudian dia bilang ada BNI atau BCA nggak kak. Kemudian dia minta yang rekening lain, tetapi saya bilang cuma ada BRI. Kemudian akhirnya dia bilang iya nggak apa-apa kok, BRI juga katanya. Kemudian dia minta dikirim nomor rekeningnya. Mimin waktu itu karena Mimin belum kepikiran sih, jadi Mimin kirimin nomor rekening suaminya Mimin dulu. Tapi Mimin akhirnya kepikiran ya udah deh supaya gampang, Mimin kirim nomor rekening Mimin yang ada M-Banking. Jadi kalau misalnya dia ada masuk si saldonya, Mimin bisa langsung ngecek gitu. Jadi Mimin ganti pakai nomor rekening Mimin ya, ke BRI saja, kata Mimin seperti itu supaya nanti pemberitahuannya gampang. Kemudian dia bilang oh iya sebentar ya kak, wait,
katanya seperti itu. Aku transfernya pakai BNI VCN, nggak apa-apa kan Kak, katanya. Mimin kok heran BNI VCN, kata Mimin seperti itu. Kemudian dia minta, ayo Kak dicek dulu saldonya, katanya seperti itu, masuk atau enggak, udah dicek belum, katanya itu kayak gitu. Kemudian dia bilang, tolong masukkan kode OTP ya Kak. Loh kok kode OTP, perasaan kayak gitu-gitu nggak ada yang namanya transfer ya transfer aja, kenapa harus masukkan kode OTP? Ternyata kode OTP itu adalah kode ketika kita masukin saldo kita atau kita lihat saldo kita masukin kode OTP, nanti si kode OTP itu akan bisa membuka rekening kita dan orang itu bisa menyedot isi dari saldo rekening kita. Jadi saldo rekening kita nanti akan habis alias dikuras sama itu orang. Ini saya sempat marah-marah sih, tapi kok nggak marah-marah saya, tapi kok dia yang marah-marah balik. Katanya kakak jangan main-main ya, ini di transfer. Dia kirim bukti memang, tapi ternyata itu bukti abal-abal, sama sekali tidak ada transfer ke rekening saya. Ini nomornya ya guys. Jadi kalau misalnya kalian nemu nomor seperti ini, hati-hati penipuan. Jadi kita sebagai penjual ini jangan sampai tertipu sama orang seperti ini. Kalau suruh masukkan kode OTP jangan mau, itu alias penipuan banget. Walaupun dia ada bukti transfer, ternyata itu bukti transfer abal-abal. Ya harus hati-hati ya guys, harus hati-hati. Oke guys, jadi info atau triknya itu yang pertama adalah kalau misalnya ada pembeli yang mau membeli barang kita, kemudian dia meminta kita untuk mengecek saldo kita, kemudian menyuruh kita untuk memasukkan kode OTP atau kode apapun itu, jangan pernah mau. Karena kalau misalnya saldo dan kemudian password masuk kita dan lain sebagainya kita suruh memasukkan, berarti dia ada unsur penipuan alias dia mau mengeruk atau mengambil saldo kita. Jadi kalau OTP-nya sudah dimasukkan oleh kita, kemudian mereka sudah bisa mengecek ya dari sana entah pakai alat apapun itu, akhirnya nanti saldo kita akan tersedot oleh mereka. Itu yang harus hati-hati. Jadi yang pertama adalah jangan pernah memasukkan kode OTP ataupun kode password kita ataupun apapun itu yang disuruh oleh pihak lain ya, kecuali oleh pihak bank ya. Itu pun pihak bank kita harus hati-hati. Yang kedua adalah kita harus mengecek kembali saldo yang masuk ketika ada pembeli yang membeli. Jadi jangan dulu mengirimkan barang kalau misalnya walaupun dia sudah memberikan bukti transfer. Jadi kita harus menunggu sampai si transferannya betul-betul masuk ke rekening kita, baru kita mengemas barang dan mengirimkannya. Jadi kita harus benar hati-hati mengecek kembali saldo. Yang kedua adalah mengecek kembali saldo rekening kita. Yang ketiga adalah jangan terburu-buru dalam melakukan tindakan. Jadi kita harus benar-benar cek orang ini benar atau tidak mau membeli produk kita. Kita lihat profilnya dan lain sebagainya. Orang ini betul-betul pembeli atau bukan. Jangan sampai kita tertipu. Bisa saja kita tertipu rekening kita atau saldo kita yang tersedot, ataupun kita mengirimkan barang dan orang itu tidak membayar barang kita. Jadi kita harus benar-benar hati-hati ya guys. Itu 3 tips aman dari Mimin. Semoga bisa bermanfaat untuk para penjual online dan tidak tertipu lagi di tahun 2020 ini yang sudah canggih ini. Semoga apa yang Mimin sampaikan bisa bermanfaat untuk kalian semua. Mimin minta saran dan kritik kalau misalnya ada salah-salah ya. Semoga bermanfaat. Dan akhir kata dari Mimin, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.